Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para mahasiswa program pendidikan IPA FKIP UNS dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Ya, tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi kalian semua harus selalu semangat untuk selalu belajar, menuntut ilmu untuk menitis karir masa depan kalian. Oke? Nah, pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita bertemu pada mata kuliah strategi pembelajaran IPA untuk materi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian strategi pembelajaran IPA, kemudian apa saja komponen-komponennya, kemudian mengapa kita perlu belajar materi strategi pembelajaran IPA, dan kemudian juga tujuan kita untuk belajar strategi pembelajaran IPA untuk masa depan kalian semua sebagai calon guru IPA. Nah, tentu kalian sebagai mahasiswa program studi pendidikan IPA pada semester 3 ini nanti kalian akan menguasai mata kuliah pendidikan sebagai bekal Anda sebagai calon guru IPA. Nah, masih ingat? Sebagai calon guru, Anda harus memiliki kompetensi, di antaranya yaitu apa saja? Kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial, juga kompetensi kepribadian. Ya, oke. Nah, masih ingat ya? Nah, untuk mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran IPA ini, nanti akan memberi bekal kepada kalian pada kompetensi khususnya pada bidang pedagogi ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian strategi belajar pembelajaran, kemudian komponen strategi pembelajaran, kemudian apakah hakikat pembelajaran IPA, juga keterampilan abad 21. Nah, apakah strategi pembelajaran itu ya? Jadi ketika ketika nanti akan mengajar pembelajaran IPA di kelas, apa yang akan kita persiapkan ya? Jadi guru akan memilih kegiatan pembelajaran mengajar yang paling efektif dan efisien untuk membantu memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Ya, dari kegiatan setiap dari awal pelajaran kemudian sampai akhir pelajaran itu harus kita kemas, harus kita rancang, harus kita perhatikan kita hari itu akan mengajar materinya apa, kemudian kita itu akan mempersiapkan medianya apa, ya kan? Nah, semua itu akan kita kemas dalam kita dengan memperhatikan strategi pembelajaran. Oke? Nah, untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran itu apa saja ya yang termasuk dengan komponen-komponen strategi pembelajaran. Nah, jadi pada strategi pembelajaran itu banyak sekali macamnya ya. Ada pendekatan pembelajaran, kemudian metode mengajar, kemudian model pembelajaran, juga teknik mengajar. Nah, tentu kalian ingat, dulu ketika kalian masih sebagai siswa, ketika guru mengajar di kelas, apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru? Kemudian, apa saja metode mengajar yang digunakan oleh guru? Kemudian, model pembelajaran apa yang digunakan oleh guru? Dan mungkin guru juga menggunakan teknik mengajar. Nah, ketika nanti kalian sudah mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran IPA, kalian akan memilih ya pendekatan pembelajaran yang cocok, kemudian metode mengajar yang cocok, kemudian model pembelajaran dan teknik mengajar yang cocok untuk materi yang Anda ajarkan. Nah, karena untuk materi IPA yang sangat luas itu, kita harus mengenali karakteristik materi IPA satu persatu. Karena kita akan mengajar IPA itu tidak bisa kita samaratakan akan menggunakan pendekatan yang sama terus atau menggunakan metode mengajar yang sama terus, kemudian model pembelajaran yang sama terus. Tidak seperti itu ya. Jadi kita memilih strategi pembelajaran yang bermacam-macam itu untuk memberikan inovasi mengajar yang bisa membuat siswa kita aktif, guru sebagai fasilitator menyediakan segala sarana dan prasarana sehingga siswanya dapat belajar. Oke? Nah, untuk pengertian-pengertian dari pendekatan pembelajaran, kemudian metode mengajar, model pembelajaran, dan teknik mengajar, tentunya itu nanti adalah tugas kalian mencari sebagai
kita mengajarnya dengan pendekatan konstruktivis ya. Jadi sebagai mahasiswa calon guru, tentunya kalian harus bersemangat untuk mencari referensi-referensi, untuk mencari literatur ya. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Apa sih yang dimaksud dengan metode mengajar? Kemudian apa yang dimaksud dengan model pembelajaran juga teknik mengajar? Ya, semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika mengajar, apa saja yang harus diperhatikan ketika guru akan mengajar di kelas pada mata pelajaran atau mata studi IPA di kelas Anda, ya? Nah, di sini coba bisa menyebutkan satu persatu? Iya. Oh iya betul, ada guru dan ada siswa. Mosok nggak ada ada gurunya, nggak ada siswanya, kan nggak ada interaksi belajar mengajar kalau begitu ya? Ya, jadi ada guru dan ada siswa. Kemudian sebelum mengajar, pastilah ada jadwal mengajar ya. Jadi pada hari apa nanti Anda itu mengajar IPA pada satu semester ya. Oh, dapat jam mengajar ini hari Senin atau Rabu atau Kamis dan seterusnya. Jadi ada jadwal mengajarnya. Kemudian harus memperhatikan tujuan pembelajaran pada hari itu ya. Akan mengajar mau mengajar IPA itu pada materinya apa? Ya, pada hari ini mungkin akan mengajar IPA tentang manfaat ini ya, manfaat apa itu namanya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya akan mengajar tentang manfaat ini untuk kita harus menggunakan memakan makanan yang bergizi ya. Mengapa kita harus makan yang bergizi? Karena semua itu akan diubah menjadi energi. Karena kita membutuhkan energi untuk berpikir, untuk berjalan, untuk bekerja dan sebagainya ya. Nah, itu misalnya kalau kita memikirkan tentang tujuan pembelajaran. Lalu materinya apa? Nah, tentunya apabila Anda nanti menjadi guru, kalian pasti juga akan menentukan pada hari itu 1 kali tatap muka materinya itu dibatasi sampai apa. Ya kan? Tidak mungkin kalau kita itu akan mengajar 1 bab pelajaran IPA akan kita berikan semua dalam 1 kali tatap muka. Nah, selanjutnya apalagi yang kita harus perhatikan? Oh iya, kalau kita itu mau mengajar, kita nanti menggunakan medianya apa? Ya kan? Nah, medianya tentunya kita harus memperhatikan juga pada hari itu kita akan mengajar materinya tentang apa. Apakah materinya tentang gerak lurus, gerak beraturan, kemudian apa juga akan mempelajari tentang ini zat-zat aditif pada makanan. Nah, kira-kira kalau misalnya mau mengajar zat-zat aditif pada makanan itu kita memerlukan media apa? Dan masih banyak lagi ya. Kemudian sumber belajar. Nah, pada zaman sekarang tentunya sumber belajar itu tidak bisa hanya bersumberkan hanya dari 1 buku. Ya, siswa tentunya pasti akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari sumber belajar yang mendukung untuk mencari materi yang relevan. Ya, mencari informasi yang relevan. Guru hendaknya juga memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petunjuk sumber belajar apa yang bisa dicari oleh siswa yang bermanfaat dan juganya tentu sumber-sumber tersebut bukan sumber-sumber yang tidak baik ya, tetapi sumber belajar yang baik. Nah, kemudian setelah kita itu sampai dengan komponen yang ke-7 ya, kita akan memilih pendekatan pembelajaran apa? Ya. Kalian pasti sudah ingat ya bahwa pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 apa? Namanya? Iya, betul sekali. Namanya pendekatan saintifik, ya. Jadi, ketika nanti akan mengajar pembelajaran mata pelajaran IPA, pendekatan menurut yang disarankan menurut kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Namun, pendekatan saintifik itu bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas, ya. Masih banyak lagi, ya, macam-macam pendekatan pembelajaran yang nanti akan kita terapkan di kelas dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Komponen selanjutnya yaitu metode. Nah, metode mengajar tentunya tidak asing bagi kalian, ya. Coba sebutkan contoh-contoh metode mengajar. Iya. Bagaimana? Iya, betul sekali ya. Ada metode misalnya metode diskusi. Iya, betul sekali. Ada metode ceramah. Iya, apalagi?
Oke, metode tanya jawab. Apalagi, oh iya bagus sekali. Metode pemberian tugas ya. Oh iya, ada yang memberi jawaban yaitu metode praktikum di laboratorium. Iya, bagus sekali ya. Oke, apalagi? Oh, masih ada lagi. Oh iya, ada lagi metode yang mungkin kalian jarang ya mendengarkan itu, yaitu misalnya metode bermain peran ya. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya, apalagi yang harus kita perhatikan untuk mendukung kesuksesan dalam menentukan strategi pembelajaran, yaitu tentang model pembelajaran. Iya. Nah, untuk model pembelajaran, kita juga bisa memilih bermacam-macam model pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas, yang bisa mengaktifkan siswa sehingga siswanya itu nanti aktif. Nah, untuk model pembelajaran ini dan macam-macamnya, kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya. Semangat ya? Iya. Dan di antara semua itu, tentulah kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana hasil belajar siswa. Apakah hari ini sudah menguasai pelajaran kalau tidak dengan alat evaluasi? Iya. Dengan alat evaluasi ya, kita pasti akan pengen tahu kan sebagai guru, Anda sebagai guru nanti kalau sudah mengajar siswanya di kelas, pasti Anda ingin tahu, tadi siswanya diajar sudah paham atau belum ya? Oh iya, ternyata masih ada yang bingung ya. Oke, nah seperti itu kita membutuhkan alat evaluasi. Sudah paham? Iya. Dari semua komponen-komponen strategi pembelajaran itu, semuanya itu adalah satu kesatuan bulat ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalnya, saya suka membuat medianya Bu, saya tidak suka evaluasinya. Oh, tidak bisa ya. Semua itu satu kesatuan bulat. Suka atau tidak suka, kalian akan mempelajari semua itu. Dan saya akan bersama-sama dengan kalian, bersama-sama belajar semua tentang komponen-komponen strategi pembelajaran itu. Karena apabila nanti kalian itu sudah mempelajari semuanya satu persatu, kalian akan mendapatkan semuanya sangat bagus untuk dipelajari, semuanya itu sangat indah untuk dipelajari, dan semuanya itu sangat besar manfaatnya untuk bekal Anda sebagai calon guru nanti. Selanjutnya, ketika kita itu mengajar IPA, tentunya kita harus mengetahui bagaimana hakikat ilmu pengetahuan alam atau sains yang harus kita perhatikan kita itu menentukan strategi pembelajaran di kelas. Ya, yang pertama bahwa kalau kita itu mengajar berbagai ilmu pengetahuan alam itu, pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh siswa itu adalah sebagai produk. Oke, nah apabila kita itu mengajar memperhatikan proses pembelajaran di kelas ya, mau menggunakan praktikum di laboratorium atau kita akan membawa siswa itu ke luar halaman sekolah, memperhatikan daun-daun, bentuk daun-daun, memperhatikan bermacam-macam hewan yang ada di sekitar halaman sekolah. Nah, itu berarti memandang IPA sebagai proses. Di samping itu, guru harus juga memperhatikan bahwa di samping menguasai konsep, harus juga terampil proses sains, juga terampil dalam sikap ilmiah. Nah, ketika mengajar IPA ini, siswanya harus diajak nanti sebagai satu kesatuan ya, selain belajar menguasai konsep, siswa juga harus terampil dalam proses sains, juga sikap ilmiahnya juga bagus ya. Selain itu, selain memperhatikan hakikat pendidikan IPA yang 3 macam itu, selanjutnya yaitu siswa dengan keterampilan proses sains itu dilatih kemampuan dalam memecahkan masalah, juga keterampilan dalam berpikir kritis ya. Sehingga apabila guru ketika mengajar siswanya di kelas itu menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran, mengajar dengan berbagai macam model pembelajaran, itu nanti akan melatih siswanya dalam memecahkan masalah, juga berpikir kritis. Nah, terakhir ketika semua sudah dilatihkan kepada siswa, yang terakhir yaitu siswa juga bisa literasi sains. Ya, mengapa literasi sains? Karena untuk mengikuti perkembangan zaman yang sangat begitu pesat di era sekarang ini ya, kemajuan zaman semuanya era digitalisasi ya, maka siswa itu juga harus bisa literasi sains ya.
kalian harus kuat membaca, kalian harus kuat untuk belajar, kalian harus kuat untuk semuanya yang harus Anda kuasai untuk meningkatkan kompetensi kepada diri Anda juga harus dikembangkan, yang harus dikembangkan kepada siswa Anda. Ya, oke. Nah, mengapa Anda sebagai calon guru harus berusaha menerapkan berbagai macam pendekatan, kemudian menerapkan berbagai macam model pembelajaran, menerapkan berbagai metode pembelajaran dan juga memilih strategi pembelajaran yang tepat. Karena dengan berbagai strategi pembelajaran yang Anda pilih dengan tepat, itu nanti akan melatih keterampilan abad 21 kepada siswa. Ya, nanti siswa Anda itu akan ketika lulus nanti, siswa Anda itu nanti akan terampil dengan keterampilan abad 21, yaitu ada cara berpikir, kemudian cara untuk bekerja, kemudian menguasai alat untuk bekerja yaitu teknologinya, dan juga nanti menjadi masyarakat yang bertanggung jawab kepada lingkungannya. Ya, jadi di sini ada dijelaskan oleh Griffin bahwa keterampilan abad 21 itu meliputi menguasai pengetahuan, kemudian juga siswa itu harus bisa mampu berpikir kritis dan kreatif, kemudian siswanya juga mampu untuk terampil memecahkan masalah. Nah, kemudian pada cara untuk bekerja. Nah, apabila siswa itu sudah menguasai pengetahuannya, tetapi siswanya itu juga terampil dalam berkomunikasi, ya kan? Juga terampil untuk bekerja sama dengan tim kelompok. Ya, ingat keberhasilan seseorang juga didukung oleh keberhasilan tim. Ya, nah kemudian cara menguasai teknologi ya. Jadi sebagai siswa nanti siswanya itu juga terampil menguasai semuanya yang berbau-bau teknologi ya. Tidak hanya pintar saja, tetapi juga pintar berkomunikasi, juga menguasai teknologi. Yang terakhir, apabila siswa itu sudah terampil semuanya, tentunya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikuasainya. Ya, ketika nanti siswa itu di masyarakat itu sudah bisa bertanggung jawab mempertanggungjawabkan apa yang sudah dimilikinya. Oke? Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga selalu memotivasi kalian untuk terus belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.